spesial datang dari Riau, Ustadz Abdul Somad. Tat, apa kabar? Alhamdulillah, Bang Daniel apa kabar, sehat? Baik, sehat. Bang Daniel atau Mas Daniel? Mas Danielnya nggak apa-apa, Oke. Bang Daniel kalau sayang. Karena Mas lebih mahal. Tapi Tat, thank you banget ya. Karena saya tahu waktunya Ustadz juga terbatas, tapi di Jakarta ini tetap mau menemui saya loh. Itu kehormatan banget buat saya di sini. Welcome, makasih kembali. Karena dalam Islam diajarkan kalau kamu diundang wajib datang. Oh gitu? Wajib datang. Jadi andai pun tidak bisa, tetap kita balas dengan baik. Kita katakan, mohon maaf Bang Daniel, kami ada gini-gini, waktu nggak tepat. Tapi ternyata pertemuan kita sudah tertulis dalam kebaikan. Iya, luar biasa sekali. Tat, jadi saya penasaran gitu ya. Jujur sekarang ini saya untuk melakukan riset ini gitu ya, untuk ngobrol sama seorang UAS gitu. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya dan lain-lain gitu. Secara prinsip saya ngerasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain, itu setuju. Secara mayoritas saya sangat setuju gitu tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala kayak gitu. Nah, dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datangnya dari Tuhan gitu. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disentuhnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah. Jangan lupa anjing. Di bawah manusia, perempuan yang nakal. Binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timba nggak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal 3 yang kotor. Kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. It's beautiful. Jadi ketika hati itu terbuka karena kasih sayang, maka di sana ada menyebarkan kebaikan. Dan kalau kita lihat penggunaan katanya di situ 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang juga, Rahim sayang juga. Terjemahan Indonesianya sering disebutkan dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Banyak bahwa ayah-ayah, ibu-ibu ketika ditanya, apa sih beda kasih dengan sayang? Kalau kasih ya kasih, kalau sayang ya sayang. Tapi kalau kita baca penjelasan ulama yang punya otoritas menjelaskan itu, Rahman itu kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya walaupun nggak patuh kepadanya. Makanya jangan heran kalau pecandu narkoba, pezina, peminum, pemabuk kok masih bisa bernafas, kok masih bisa hidup, karena Tuhan punya sayang yang universal. Tapi ada sayang yang satu lagi dalam bentuk kata rahim, artinya sayang yang lebih spesial, yang khusus. Hanya orang-orang yang sudah melembutkan hatinya berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang amat sangat kejam, berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Sementara kita kan adalah hamba Tuhan. Betul. Yang menebarkan kasih sayang. Betul. Mungkin demikian Bang. Tapi gini, Ustadz, maksudnya gini, Ustadz sendiri itu besarnya di Riau, besarnya saya lahir di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Ada sebuah kampung, nama kampungnya Silau Laut.
Posisinya sekarang di Sumatera Utara. Dari Medan sekitar 180 km. Dulu itu ayah seorang petani. Ayah saya tinggal di kampung. Kampung ini dibuka oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini pulang belajar dari Makkah, lalu kemudian waktu itu kita belum Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih Kesultanan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan. Tanjung Balai Asahan. Lalu kemudian Sultan mengatakan, ambillah tanah ini untuk engkau, wahai Syekh Abdurrahman. Lalu kampung itulah tempat dia beranak pinak, lalu kemudian saya generasi yang keempat. Abdurrahman punya, Syekh Abdurrahman punya anak Siti Aminah, punya anak Hajar Rohana, punya anak saya dari pihak ibu saya. Adapun pihak ayah saya, di mana ada gula di situ ada semut, karena kampung itu dulu maju, pertaniannya, ikannya, peternakannya, lalu kemudian mereka pun berdatangan bermigrasi ke sana. Menikahlah ibu saya dengan ayah saya dan saya anak pertama. Dan itu menarik banget ya. Kayak Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, cari YouTube Dwi Fajar. Oke, terima kasih.